Shalom, perkenalkan, nama saya Julie Sumayo. Saya terlibat dalam pelayanan single adult di Gereja Generasi Apostolik. Saya sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena melalui Apostle Indri, saya bisa turut belajar dari buku Emotionally Healthy Spirituality. Terima kasih Apostle Indri atas kesabarannya menghadapi saya. Yang tanpa sadar, jika bicara selalu cepat, segera, dan tergesa-gesa. Jadi sering orang yang saya ajak bicara kurang jelas penangkapannya. Melalui pembelajaran bersama dalam kelompok EHS dari buku Emotionally Healthy Spirituality yang difasilitasi Apostle Indri Gautama ini, saya baru tahu ternyata emosi saya tidak sehat. Dulu saya orangnya jaim, jaga image, di mana saya hanya menunjukkan apa yang baik-baiknya saja. Rasa negatif yang saya rasakan tidak terlihat, karena yang saya tampilkan selalu senyum. Perasaan yang negatif juga jarang sekali terlihat orang lain. Emosi negatif yang saya rasakan, saya abaikan, sehingga saya juga menjadi pribadi yang cuek dengan perasaan orang lain. Dan saya jika berbicara tidak lama-lama dan panjang-panjang dalam membahas. Sebagai anak Tuhan, seringkali saya bilang, mengasihi Tuhan. Bagaimana saya mengasihi Tuhan? Sedangkan di sisi lain, saya mengabaikan perasaan saya sendiri. Apalagi mengasihi sesama. Jadi, hukum Allah yang utama dan terutama, dan yang kedua, bukan kehidupan saya sebagai tim inti Open Care Cell di mana saya berada. Tanpa saya sadar, saya menghidupi kehidupan orang lain. Apa yang menjadi harapan orang lain? Ternyata, dari penjelasan buku Day by Day, apa yang saya lakukan dengan senangi orang lain adalah sama dengan saya melakukan kekerasan terhadap diri saya sendiri, yang akibatnya berdampak negatif kepada relasi saya dengan Tuhan dan akhirnya dengan orang lain. Melalui pembelajaran EHS ini, yang harus dipraktekkan setiap hari secara disiplin dengan datang ke hadirat Tuhan sesering mungkin setiap harinya, saya mulai mengenal diri saya. Dan apa yang saya rasakan, saya mulai tidak mengabaikan. Apa yang saya rasakan saat saya melakukan daily office dari buku Day by Day. Rasa gak sabar, ngantuk, males, gelisah. Saya bisa lihat waktu saya meniru apa yang Pemazmur Daud lakukan di tengah kesibukan hariannya. Dan di tengah kesibukan yang tertekan. Daud penuh perasaan-perasaan negatif, marah, sedih, kesel, stres, mau mati, dan lain-lain. Saya diajarkan Apostle Indri untuk belajar doa ratapan, sesuai kitab Ibrani 5 ayat 7 dan 8. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap, tangis, dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dari bab 7 buku Peter Scazzero, Emotionally Healthy Spirituality ini, saya mulai memproses dan bawa ke Tuhan perasaan sakit hati, dendam, benci, amarah, ngamuk, takut kepada Dia yang sanggup menyelamatkan saya dari maut seperti manusia Yesus di Getsemani. Ini pengalaman baru buat saya, sehingga mulailah terjadi pemulihan demi pemulihan oleh Tuhan. Sejauh mana saya izinkan Tuhan akses ke dalam batin saya, dan akhirnya saya bisa dengan bebas mengekspresikan perasaan saya, sekalipun yang negatif, marah, sedih,
tidak suka, dan lain-lain. Kepada teman dekat saya, dan saya mulai punya rasa aman untuk menjadi diri saya sendiri dengan segala kelemahan saya. Saya mulai mengalami apa itu kesadaran diri, self-awareness, oleh penginsafan Roh Kudus. Semua ini pekerjaan Roh Kudus dalam diri saya. Bagian saya, datang ke Tuhan, kurangi tempo, stop, berdiam diri di hadirat-Nya, dan menanti-nantikan Tuhan. Sebagaimana Mazmur 37 ayat 7. 7a, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Melalui pembelajaran EHS ini saya belajar, satu, emosi saya tidak sehat. Dan kedua, keputusan setiap hari untuk bertemu dengan Tuhan 2-3 kali per hari sesuai buku Day by Day. Saat disiplin melakukan daily office, selalu diawali dan diakhiri dengan berdiam diri di hadapan Tuhan, silent solitude, hanya untuk berdiam diri, tidak untuk bicara, tidak untuk meminta, tapi praktekkan untuk berdiam diri bersama Dia. Di waktu awal, saat sedang belajar praktek melakukan silent solitude, saya baru merasakan dan menyadari bagaimana tidak mudah untuk berfokus dan mendisiplinkan pikiran untuk fokus ke Yesus. Dan ternyata saya temui pikiran saya sibuk sekali. Tangan ingin ambil handphone, mata ingin melihat WhatsApp, ngantuk, dan lain-lain. Memang tidak alamiah dan tidak mudah, begitu banyak distraction. Dan waktu terasa lama sekali, padahal hanya 2 menit di awal dan 2 menit di akhir. Karena tidak ada rasa hangat atau merinding, bagian ini kita diberi kesempatan untuk mengenal suara jiwa kita setelah lahir baru dan baptisan Roh Kudus. Namun saya tak menyerah, karena fasilitator kami tak menyerah. Dari pencobaan saya berubah ke pelatihan disiplin berdiam diri di hadapan Tuhan, terasa sekali kerja kuasa Roh Kudus dalam batin saya. Saya akui, saya selalu terburu-buru. Dan silent solitude inilah penyelamat saya. Dari penyakit mesti cepat-cepat, segera, penting. Nah, slow down mood mulai terbentuk. Saya emosinya bisa jadi lebih tenang. Dampak yang juga saya rasakan adalah dalam membangun hubungan dengan sesama teman dan rekan core team Kersel dan rekan kerja sekantor. Mudah mengasihi orang yang sama dengan saya atau baik pada saya. Tapi dengan teman yang sering bergesek, hubungan jadi tidak enak relasinya. Dan ada ganjalan di hati. Tetapi saat emosi mulai disehatkan Tuhan, ubah hati dan cara pandang saya. Bergesek itu berguna ternyata dalam pemuritan saya dan apa yang saya selalu latihan. Jaga hati sesuai Amsal 4 ayat 2-3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini patokan saya untuk jaga hati nurani saya. Dengan mendengarkan perasaan saya jika merasa perih, sakit hati, saya cari tempat sunyi. Dan berseru pada Bapa Surgawi, saya serahkan dan bawa ke Tuhan. Dan hasilnya, saya bisa menerima dan mengasihi teman dan rekan kerja saya. Karena saya diampuni Tuhan dan alami operasi ilahi. Melalui pemuritan dan buku Emotionally Healthy Spirituality dan buku Day by Day, saya bisa melihat jelas apa itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sebagaimana di Matius 22 ayat 37 dan 3-39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebagai bagian dari Core Team Carousel, Gereja Generasi Apostolik, saya bersyukur pada Tuhan karena pelajaran emotionally healthy spirituality ini, saya mulai memiliki emosi yang mulai disehatkan. Sehingga pada saat saya memandu sel, saya lebih sabar, saya mulai fokus dan memandang kepada yang sedang berbicara dengan saya. Mari teman-teman, saya undang untuk ikut dalam pembelajaran menuju kesehatan emosi. Sehingga member sel kita dan keluarga kita bisa alami ciptaan baru kita di dalam Kristus. Ingat, ini adalah sebuah perjalanan sampai Yesus Kristus kembali menjemput gerejanya. Terima kasih, Tuhan berkati.